Hai Positive People, kita akan melanjutkan kembali seri pengajaran yang ketiga, cara memberi sedekah. Jangan seperti orang fasik. 2 hari lalu kita belajar cara orang fasik memberi sedekah itu pengen dilihat, pengen puji, foto-foto selfie, posting ke media sosialnya. Yang kedua kita belajar kemarin cara orang fasik memberi sedekah itu hanya cuma pada orang-orang yang dia cocok, kepada orang-orang yang dia sukai, kepada orang-orang di mana dia bisa terima balik keuntungan, nggak kepada semua orang. Nah sekarang kita belajar cara memberi orang fasik. Ternyata yang ketiga tidak konsisten atau tidak lama. Matius pasal 6 ayat 1, ingatlah jangan kau melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi cara rupanya orang fasik itu memberi, pengen dilihat orang, itu gak akan pernah lama. Gak akan pernah bisa konsisten. Padahal kita gak akan bisa melihat kehidupan orang itu berubah banyak kalau kita tuh gak konsisten dalam menabur. Ya kita tahu bahwa nabur itu adalah sarana di mana kita mengalami anugerah Tuhan atau jaminan kita mengalami finansial yang aman. Memberi. Tapi kalau kita cara memberinya hanya cuma sementara very good, tapi dampaknya itu nggak bisa maksimal. Lebih baik pemberian kita kecil sedikit tapi konsisten daripada hit run, pergi ke sana bantu sini, dan akhirnya kita nggak lihat dampaknya. Seperti kalau kita punya anak, kita kemudian cuma kasih sekolahkan cuma sampai SMA, nggak kita kuliahkan, wow, pada akhirnya mungkin dia akan kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita belajar untuk memberi itu harus konsisten. Jangan seperti orang fasik memberi sementara. Hanya cuma pengen dipuji, begitu gak dipuji kecewa, dia berhenti untuk memberi sedekah. Dan mari kita lihat di sini dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti kita bisa melihat, kita gak akan pernah lihat hasil. Kita gak akan pernah lihat dampak, kita gak akan pernah lihat perubahan dalam diri orang tersebut kalau kita cuma memberinya sesaat. Kalau kita gak konsisten, kalau kita gak continue. Itu sebabnya hal inilah konsep yang kami lakukan dalam membantu orang. Di mana kita menolong daerah-daerah tertinggal itu bukan cuma 1 kali, 2 kali, 1 bulan, 1 tahun. Tapi ketika kita mulai membantu, kita langsung terus mentancapkan kuku kita. Sampai anak-anak itu dari gak bisa baca jadi bisa baca. Dari yang tadi gak bisa bahasa Indonesia jadi bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kita tahu bahwa ternyata anak-anak yang badannya kurus kering kerempeng gizi buruk menjadi anak-anak yang badannya besar dan sehat. Dan sekarang mereka kuliah, mereka boleh berprestasi di kuliah mereka dengan dapat nilai yang terbaik. Kalau mereka gak terima bantuan secara konsisten, maka mereka gak akan pernah lihat hasil yang lebih maksimal duduk di bangku kuliah. Saya teringat bahwa ternyata orang-orang di Jepang itu membangun rumahnya terbuat dari triplek. Jadi ada sisi luar dan ada sisi dalam. Ketika suatu kali ada seorang Jepang hendak merenovasi rumahnya, dia merontokkan tembok bagian dalamnya. Ketika dia merontok ke tembok bagian dalam, dia kaget. Ternyata ada seekor kadal yang kakinya sedang terpaku di tembok bagian dalam. Dan kemudian ketika diperhatikan, paku yang tertancap di kaki kadal tersebut usianya sudah 10 tahun. Dan dia kaget kok kadal itu masih bisa hidup dalam ruangan gelap, tanpa makanan, tanpa minuman, dengan kaki yang terpaku sepanjang 10 tahun. Mujizat masih ada. Dan kemudian orang Jepang ini punya kebiasaan, kalau dia break pasti minum teh. Kalau orang Italia punya kebiasaan kalau break minum kopi. Kalau orang Indonesia punya kebiasaan kalau break minum aqua. Dan kemudian dia tunggu dengan sambil minum teh. 5 menit, 10 menit, 15 menit dia kaget. Ternyata ada seekor kadal lainnya yang datang membawa makanan dan kemudian memberikan pada sahabat yang lumpuh sepanjang 10 tahun. Wow, luar biasa. Rupanya ada seekor kadal mengasihi sesamanya sesuai dengan firman Tuhan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bayangkan kadal aja mengerti firman Tuhan untuk mengasihi sesamanya. Dan saya cuma membayangkan seandainya kadal ini
menolong sahabatnya ini. Begitu di 5 tahun. Dia berkata, aku udah lelah nolong kamu. Aku udah capek. Aku udah habis kayaknya amunisiku untuk nolong kamu. Kayaknya aku udah gak mau lagi. Padahal kita tahu kalau kita memberi gak akan mungkin bisa habis amunisi. Tapi seandainya kadal itu puisi. Dan berkata kepada temannya sambil menjelaskan bahwa aku sudah lelah untuk membantu kamu. Ini adalah pemberianku terakhir. Maka ketika orang Jepang ini merenovasi rumahnya, dia cabut tembok tersebut, dia kaget. Kadal tersebut sudah mati kering. Sudah tidak berdaya. Tapi kadal itu masih tetap bisa hidup. Karena ada sesamanya yang mengasihi dengan konsisten. Ketika saya membaca buku tersebut. Dan kemudian saya tidak bisa melanjutkan paragraf dari cerita kadal yang mengasihi sesama. This is a true story. Langsung orang Jepang itu mencabut paku dari kaki si kadal. Dan kadal itu dibiarkan lepas dan bebas. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun dia terpenjarakan. Satu gambaran ketika saya membaca buku tersebut. Tuhan bicara dalam hati saya. Yang membuat orang itu berubah. Bukan pada waktu kamu khotbah dengan keras-keras. Yang membuat orang itu berubah. Bukan karena kau pandai berdoa. Untuk orang itu bisa diberkati atau sembuh. Tapi membuat orang itu bisa berubah. Ketika engkau mengasihi dengan konsisten. Maka orang-orang yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Dalam kondisi COVID-19 ini, saya encourage buat teman-teman yang positif itu, jangan berhenti untuk menolong. Jangan berhenti untuk mengasihi. Saya tahu kita punya amunisi terbatas. Seperti saya katakan pada staf kami bahwa kita punya amunisi. Setiap bulan, setiap minggu kita harus menyalurkan 500 paket sembako. Di mana satu paket itu 300.000 berarti puluhan juta kami salurkan setiap minggu. Dan ketika kami kalkulasi dana kami cuma paling sisa beberapa minggu. Gak nyampe lebih dari 3 minggu amunisi. Sedangkan COVID-19 ini kita gak bisa tahu sampai kapan. Bahkan presiden pemerintah sempat berkata kemungkinan bisa sampai akhir tahun. Sedangkan amunisi kami cuma mampu bisa sampai 2 minggu ke depan. Untuk memberikan bantuan. Tapi saya percaya ketika saya gak berhenti untuk terus menolong mereka. Memberikan paket sembako, memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga rentan ekonominya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menambahkan semua lumbung-lumbung. Sehingga kami akan terus konsisten sampai akhir tahun ini. Dan bahkan sampai selama-lamanya ketika kita tidak pernah berhenti menolong orang. Dan bukan itu saja. Kita melihat mujizat Tuhan. Tapi kita akan melihat kehidupan begitu banyak orang tertolong, terhibur, terbantu. Bisa melanjutkan kehidupan mereka. Karena bantuan-bantuan yang kita berikan bersama-sama untuk mereka. So, saya senang sekali dengan support dan dukungan Positive People lewat Tangan Pengharapan. Together we make Indonesia a better place. Live a better life. God bless you.